Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran, yaitu PT Samudra Indonesia, dengan kode emiten SMDR. Samudra Indonesia mencatatkan kinerja keuangan yang menurun di sepanjang kuartal pertama 2023 jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. Namun, manajemen Samudra Indonesia tetap optimis melihat prospek bisnis di tahun ini karena ada sejumlah katalis positif yang mendukung agenda bisnis mereka. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudra Indonesia pada saat ini? Yuk kita analisa. Tetapi sebelum itu, ayo di-subscribe untuk membantu perkembangan dari channel ini. Kinerja Samudra Indonesia di kuartal pertama tahun 2023, pendapatannya senilai 207,7 juta US dollar, atau turun 17% year on year dari sebelumnya 250 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2022. Sejalan dengan itu, EBITDA yang dibukukan pada kuartal pertama 2023 juga turun 37% menjadi 75,4 juta US dollar dari sebelumnya 119,6 juta US dollar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Laba usaha juga turun menjadi 42 juta US dollar dan laba bersih juga melandai 53% year on year menjadi 27,4 juta US dollar. Meski demikian, kinerja yang diraih pada kuartal pertama 2023 ini lebih baik dibandingkan kuartal pertama tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pendapatan Samudra Indonesia di kuartal pertama tahun 2023 jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 63%, begitu juga dengan laba yang tumbuh 13,3%. Saat ini, Samudra Indonesia telah tumbuh menjadi perusahaan yang lebih sehat dan kuat dengan posisi neraca keuangan yang makin baik. Di kuartal pertama 2023, membukukan kas atau setara kas senilai 480 juta US dollar, tumbuh 68% year on year, di mana pada kuartal pertama tahun 2022 nilainya adalah 285,7 juta. Kemudian, aset lancar tumbuh 32% year on year menjadi 690,5 juta US dollar. Hutang bank jangka pendek turun 1% year on year menjadi 19,2 juta US dollar. Dan hutang bank jangka panjang mengalami kenaikan 22% year on year menjadi 123,6 juta US dollar. Untuk jumlah ekuitas di akhir Maret 2023 nilainya adalah 649,9 juta US dollar, mengalami pertumbuhan 48% year on year dari sebelumnya 470,5 juta US dollar di kuartal pertama tahun 2022. Sehingga total aset Samudra Indonesia di 3 bulan pertama tahun 2023 bernilai 1,2 miliar US dollar atau tumbuh 34% year on year dari sebelumnya 923,4 juta US dollar di kuartal pertama tahun 2022. Di sepanjang tahun ini ada sejumlah katalis positif yang akan menjadi angin segar bagi kinerja Samudra Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat baik dan minim terkena dampak resesi global. Kemudian biaya ongkos angkut di sisa tahun ini yang masih menjanjikan, karena di awal tahun ini menunjukkan hasil yang baik. Tidak hanya itu, semakin bergairahnya aktivitas pertambangan, baik batu bara dan mineral, juga menjadi katalis positif bagi Samudra Indonesia di tahun ini. Di lain pihak, Samudra Indonesia berencana membagikan dividen jumbo untuk tahun buku 2022, dengan usulan total dividen mencapai 655 miliar rupiah atau Rp40 per saham. Dividen ini terdiri atas dividen interim yang telah dibagikan tahun lalu senilai 163,8 miliar rupiah atau Rp10 per saham,
dan sebanyak 491,3 miliar rupiah atau Rp30 per saham pada tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Samudra Indonesia juga rutin membagikan dividen. Pada tahun 2017, Samudra Indonesia membagikan dividen Rp65,5 miliar atau Rp4 per saham. Pada tahun 2018, membagikan Rp52,4 miliar atau Rp3,2 per saham. Selanjutnya, pada 2019, Samudra Indonesia membagikan Rp26,2 miliar atau Rp1,6 per saham. Kemudian pada masa pandemi, Samudra Indonesia tetap membagikan dividen dengan tahun buku 2020 yang mencapai Rp32,7 miliar atau Rp2 per saham. Pada 2021, dividennya senilai Rp163,8 miliar atau Rp10 per saham. Dan dilanjutkan dengan dividen interim dengan nilai yang sama, yaitu Rp163,8 miliar pada Agustus tahun 2022. Pada 2022 sendiri, Samudra Indonesia berhasil mencetak lonjakan pendapatan hingga 71%, mencapai 1,1 miliar atau setara Rp17,9 triliun. Adapun laba bersih dari Samudra Indonesia yang dapat diatribusikan kepada entitas induk menanjak 129% menjadi Rp212,7 juta atau setara dengan Rp3,3 triliun. Stay smart, dan kita ketemu lagi di Bicara Saham selanjutnya.